Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atun Weidah dengan NIM 2205510027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Di sini ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem sendiri ada 3. Yang pertama, unsur-unsur atau komponen dalam sistem. Ini ada 4. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat feedback. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Tahap pemecahan masalah sendiri ada 3. Yang pertama usaha persiapan, yang kedua usaha definisi, dan yang terakhir usaha solusi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan dalam penetapan beberapa alternatif solusi dari permasalahan organisasi. Kemudian menetapkan suatu di antara solusi yang dianggap paling sesuai. Dan selanjutnya ada pemahaman dasar pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah merupakan suatu hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Untuk menekankan akibat buruk serta memanfaatkan peluang keuntungan dari suatu masalah, dibutuhkan sebuah pemecahan masalah sebagai respon dari suatu masalah. Pengertian lain dari pemecahan masalah yaitu suatu proses untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Next, selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Di sini ada 3. Yang pertama ada usaha persiapan. Usaha persiapan merupakan tahap persiapan manajer untuk memecahkan masalah dengan menyediakan. Dalam usaha persiapan meliputi beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan yang kedua ada mengenal sistem lingkungan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan, dan yang kedua ada usaha solusi. Usaha solusi merupakan tahapan mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu yang tepatnya terbaik, menetapkan solusi itu, dan membuat tindakan lanjutan untuk meyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan. Dan yang terakhir ada usaha definisi. Usaha definisi merupakan tahap mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Usaha definisi mencakup 2 identifikasi. Yang pertama ada menyadari bahwa suatu masalah atau akan ada identifikasi masalah, dan yang kedua mencakup mempelajari untuk mencapai solusi atau pemahaman solusi. Next, selanjutnya ada gaya pemecahan masalah yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah sendiri ada 3. Yang pertama, menghindari masalah. Manajer ini mengambil sikap positif dan menganggap bahwa semua akan baik-baik saja. Dan yang kedua, memecah masalah. Manajer ini tidak mencari masalah dan juga tidak menghalanginya. Dan yang ketiga ada mencari masalah. Manajer ini menikmati permasalahan dan mencarinya. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari 2 gaya pengumpulan informasi atau sikap terhadap total volume informasi yang tersedia bagi mereka. Di sini ada 2 gaya. Yang pertama ada gaya teratur, dan yang kedua ada gaya menerima. Selanjutnya ada menggunakan informasi. Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari 2 gaya menggunakan informasi, yaitu cara-cara mempengaruhi informasi untuk memecahkan masalah. Yang pertama ada gaya
sistematik, dan yang kedua ada gaya instruktif. Next, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan komponen penting dalam manajemen. Masalah dapat berpotensi merugikan atau menguntungkan suatu organisasi. Dan pemecahan masalah yang efektif adalah kunci untuk mengoptimalkan hasil dan menghindari resiko. Mengidentifikasi 3 tahap utama dalam pemecahan masalah yang melibatkan pengenalan kontroversi, pertimbangan klaim alternatif, dan pembentukan penilaian. Pengambilan keputusan adalah langkah kunci dalam menyelesaikan masalah dengan memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.